Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 596. Opal mengernyit. Begitu mendengar perkataan Melati, Opal juga tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Namun, dia mengkhawatirkan masa depan keluarga Linardi. Jika berhubungan dengan Wira, keluarga mereka pasti akan celaka. Saat memikirkan hal ini, Opal langsung membuat keputusan dan membuka pintu ruang kerjanya. Kebetulan, dia melihat Wira dan Danu berjalan masuk. Di depan mereka, ada pengawal dan Jauhar yang tampak panik. "Wira, kamu lancang sekali," tegur Opal. Dia yang awalnya sedikit merasa bersalah makin marah setelah melihat situasi ini. Wira hanya menantu keluarga Linardi. Bahkan, status Wira tidak diakui. Namun, Wira malah berani datang dan membuat keributan di kediaman keluarga Linardi. Apa dia tidak menghormati keluarga Linardi? Wira melihat Opal, lalu mendengus dan menyahut, "Lancang. Kak Opal, menurutku, kalian lebih lancang." Opal yang berang berujar, "Apa maksudmu?" Wira juga merasa kesal, dia langsung menimpali, "Keluarga Linardi sangat bermartabat. Ayah mertua juga seorang pejabat pemerintahan. Tapi, aku nggak menyangka pengurus rumah kalian begitu lancang." Wira melanjutkan, "Aku juga menantu keluarga Linardi. Sekalipun nggak diakui, setidaknya kalian tetap bersikap hormat karena aku datang berkunjung dengan membawa hadiah. Tapi, seorang pengurus rumah dari keluarga kalian malah mengusirku. Apa ini etika keluarga Linardi dalam menyambut tamu?" Begitu Wira selesai bicara, ekspresi Jauhar dan Opal berubah drastis. Opal bertanya, "Apa benar begitu?" Meskipun meremehkan Wira, Opal adalah orang terpelajar. Apabila masalah ini tersebar, keluarga Linardi akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Jauhar ragu-ragu dan tidak tahu harus bagaimana menjawab. Kemudian, Melati maju dan berseru, "Kalaupun pengurus kami menyinggungmu, kamu harus melihat dulu siapa majikannya sebelum memukul orang. Kalau kamu memukulnya, berarti kamu nggak menghormati kami. Selain itu, ini kediaman keluarga Linardi dan ayah itu pejabat pemerintahan, beraninya kamu menerobos masuk. Wira, kami nggak menyambut kedatanganmu. Cepat pergi, kalau nggak, kami terpaksa melapor kepada pejabat untuk mengusirmu." Lanjut Melati. Mendengar ucapan Melati, Wira tertawa dan menjelaskan, memukulnya sudah termasuk hukuman ringan. Dia itu penjaga pintu kediaman keluarga Linardi. Hari ini, aku cukup berbaik hati membantu kalian mendisiplinkan bawahan ini. Dengan begitu, dia baru tahu caranya menghormati orang lain. Nggak masalah kalau dia meremehkanku, tapi aku datang jauh-jauh untuk bertamu. Apalagi, aku suaminya Wulan. Kalau dia menghinaku, berarti dia juga menghina istriku. Jadi, apa aku salah memberi pelajaran kepada bawahan seperti ini? Lanjut Wira. Wira tahu semua ini hanya alasan. Anggota keluarga Linardi memang tidak menghormati Wira sedikitpun. Wira sudah bisa menebak penyebabnya secara garis besar, mungkin karena masalah Yuda dan Raja. Di dalam laporan pemerintahan, tertulis bahwa Raja tidak akan mempekerjakan Wira selamanya. Bahkan, Raja juga mengatakan bahwa Wira mengincar kontribusi setelah mengalahkan bangsa Agrel. Wira tidak peduli dengan sikap keluarga Linardi. Dia sendiri tidak memiliki kesan yang baik kepada keluarga Linardi. "Kamu memang pandai berdebat. Jelas-jelas, kamu yang meremehkan keluarga Linardi. Tapi, kamu malah banyak abasan. Sebenarnya, apa tujuanmu datang ke sini hari ini?" ucap Melati. Melati tidak ingin bertele-tele lagi. Opal yang berada di samping menarik napas dalam-dalam dan memandang Wira. Wira langsung memberitahukan tujuannya tanpa basa-basi lagi, "Aku datang menjemput istriku." Opal sudah menebak tujuan Wira sejak awal. Dia merasa ragu, bagaimana ini? Apa dirinya harus melarang Wira membawa pergi Wulan? Walaupun berpikiran seperti ini, Opal tetap berkata, "Jangan harap kamu bisa menjemput Wulan. Adikku akan menikah dengan orang lain. Nanti, aku akan mengutus orang untuk mengantarkan surat perceraian kepadamu." Melati tertawa sinis. Sementara itu, Wira menyipitkan matanya. Sebelum datang, dia sudah menerima surat. Wira yakin Wulan tidak akan berbuat seperti ini. Dulu, Wulan bahkan tidak meninggalkan Wira, padahal Wira tidak memperlakukan Wulan dengan baik. Jadi, mana mungkin sekarang Wulan mau menikah dengan orang lain?
Pasti ada yang tidak beres. Bab 597. Wira berujar, bercerai atau enggak, itu urusanku dengan Wulan. Aku mau bertemu Wulan. Jika Wira bertemu istrinya, semua masalah bisa diselesaikan. Tidak ada gunanya banyak bicara. Atas dasar apa kamu bertemu Wulan? Kamu berhak bertemu dengannya. Wulan akan dinikahkan dengan anak gubernur. Kelak, kamu dan Wulan gak akan bertemu lagi, ucap Melati dengan sinis. Wira tahu keluarga Linardi berniat menahan Wulan secara paksa. Wira diam-diam mencibir dan tidak berkomentar lagi. Wira berkata, kalau keluarga Linardi nggak menyambutku, aku juga nggak akan memaksa lagi. Selesai bicara, Wira langsung pergi. Ini adalah keluarga istrinya, jadi Wira tidak ingin bersikap keterlaluan. Kalau mereka adalah orang lain, Wira pasti tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Selain itu, Wira juga percaya istrinya tidak akan meninggalkan dirinya apapun yang terjadi. Kalau dia datang lagi, jangan singgung dia. Bilang saja keluarga Linardi nggak menyambutnya, pesan Melati. Dia menggandeng Opal yang gelisah masuk ke ruang kerja. Apa kita sudah membuat keputusan yang benar? Tanya Opal yang khawatir. Dia memang meremehkan Wira, tetapi hatinya juga tergerak saat melihat Wira datang jauh-jauh untuk mencari Wulan. Namun, saat mempertimbangkan masa depan keluarga Linardi, Opal menjadi bimbang. Melati berucap, kamu ini nggak realistis. Sekarang Raja nggak mendukung faksi penasihat kiri, sedangkan Yuda dan Wira ada di kubu yang sana dengan penasihat kiri. Kalau menyinggung Raja, semua anggota keluarga Linardi akan menjadi rakyat biasa. Saat itu, nggak ada gunanya lagi kamu menyesal. Opal mengangguk setelah mendengar ucapan Melati. Dia berkata, oke, aku akan dengar saran kamu. Melati melanjutkan perkataannya ketika teringat sesuatu. Selain itu, awasi Wira dengan ketat. Dia sudah berubah, dulu dia begitu penakut. Sekarang dia sudah hebat, jadi lebih baik awasi dia supaya nggak merusak rencana kita. Opal mengiyakannya dan tidak berbicara lagi. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Linardi, Danu berujar dengan marah, Kak Wira, keluarga Linardi jelas-jelas nggak mengizinkan Kak Wulan bertemu denganmu. Mereka pasti punya rencana lain. Bahkan, aku rasa mereka memaksa Kak Wulan menikah dengan anak gubernur. Belakangan ini, Danu selalu mengikuti Wira. Jadi, dia menjadi makin pintar sehingga bisa langsung membaca situasinya. Tentu saja, Wira juga tahu mengenai hal ini. Namun, sekarang dia tidak berdaya karena tidak bisa bersikap keterlaluan dalam masalah ini. Masalah ini harus direncanakan lagi, yang penting aku bisa bertemu Wulan, kata Wira. Wira mempertimbangkannya sesaat, lalu berbisik kepada Danu, begini. Danu langsung tersenyum begitu mendengar rencana Wira. Dia menyahut, aku paham, Kak Wira. Kemudian, Danu pun pergi bersiap-siap, sedangkan Wira kembali ke tempat tinggalnya. Begitu pulang, Mandra langsung melapor, Kak Wira, ada pria dan wanita yang datang. Mereka bilang mereka temanmu, sekarang mereka ada di ruang tamu. Wira tertegun sejenak, temannya. Dia tidak mempunyai banyak teman di Provinsi Jawali. Jangan-jangan Wira kira-kira sudah bisa menebak identitas kedua orang itu. Dia berjalan ke ruang tamu, lalu tersenyum saat melihat pria berpakaian putih dan wanita cantik berpakaian ungu itu. Wira berujar, ternyata Tuan Farel datang. Akhirnya, kita berjumpa lagi. Bab 598. Wira mengamati Farel dengan seksama. Kalau bukan karena Yuda mengatakan bahwa Farel adalah seorang wanita, Wira juga tidak akan menyadarinya. Teknik mengubah wajah Farel memang agak sederhana, tetapi harus diakui bahwa hasilnya sangat sempurna. Satu-satunya yang mencurigakan hanya, kulitnya sangat putih dan mulus, hanya karakteristik ini yang membuatnya tidak terlihat seperti seorang pria. Pantas saja, Yuda bisa membiarkan gadis berpakaian ungu yang disukainya bersama dengan Farel. Yuda bahkan tidak marah, Wira sudah bisa menebaknya, namun, dia benar-benar tidak memahami pemikiran mereka. Wira yang merasa tidak berdaya mendesah. Kemudian, dia pun memberi hormat kepada Farel. Tuan Wahyudi, aku datang sendiri tanpa diundang, kamu nggak marah, kan? Kata Farel. Dia menutup kipas di tangannya, lalu memberi hormat kepada Wira. Sikap Farel terlihat sangat sopan. Mana mungkin aku marah? Kita ini teman, sahut Wira sembari melambaikan tangan. Dia sama sekali tidak peduli. Terakhir kali, Farel dan gadis berpakaian ungu tiba-tiba datang untuk merekrut Wira. Kali ini,
Wira datang ke Provinsi Jawali, jadi Farel pasti akan muncul. Wira sudah bisa menebaknya. Kalau kita memang berteman, seharusnya nggak keterlaluan kalau aku bicara jujur, kan? Tanya Farel sambil tersenyum. Sikapnya memang terlihat tulus. Wira menjawab, tentu saja. Terakhir kali, obrolan kita cukup menyenangkan. Dia tidak lupa bahwa Farel pernah berniat merekrutnya. Farel bahkan menganalisis situasi pemerintahan. Sekarang, situasinya memang mirip dengan analisis Farel. Saat ini, Raja selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Dia sama sekali tidak bersungguh-sungguh dalam memerintah negara ini. Raja mengira hanya dengan mengandalkan kekuasaannya dia bisa memakmurkan negara. Namun, dia malah kehilangan kepercayaan orang sehingga situasi pemerintahan menjadi kacau. Selain itu, masalah pertengkaran Yuda dan Raja membuat faksi penasihat kiri terpengaruh lagi. Wira yang sama sekali tidak berhubungan dengan penasihat kiri pun dianggap sebagai musuh oleh faksi penasihat kanan. Jadi, kondisi Wira sangat berbahaya. Beberapa hari yang lalu, Raja sudah memberikan jawaban dalam dekretnya. Kali ini, sebenarnya Wira agak terkejut dengan kedatangan Farel. Dia mengabaikan tekanan dari pemerintahan dan ingin merekrut Wira. Pada saat yang sama, Wira benar-benar kaget dengan ambisi keluarga Barus yang ingin melakukan hal besar. Namun, Wira tidak mempunyai cita-cita sebesar itu. Dia hanya ingin menjadi orang kaya yang hidup bebas. Tuan Wira, dekret Raja saat ini benar-benar nggak masuk akal. Dia nggak menghargai bakat Tuan, aku juga ikut merasa sedih, kata Farel. Dia sudah menunjukkan sikapnya. Ketika meninggalkan dusun Darmadi terakhir kali, Farel memberitahu gadis berpakaian ungu bahwa dia sedang menunggu dua kesempatan. Kesempatan pertama adalah menunggu Wira menyelesaikan masalah istrinya. Dengan demikian, Farel punya 50% kesempatan untuk merekrut Wira. Kesempatan kedua adalah pemerintahan sudah sangat kecewa dengan Wira sehingga tidak akan mempekerjakan Wira selamanya. Kesempatan ini juga membuat Farel yakin dia punya 50% kemungkinan untuk merekrut Wira. Jadi, sekarang Farel yakin dirinya bisa mengendalikan Wira dan merekrutnya ke keluarga Barus. Wira hanya mengetahui poin kedua dan tidak mengetahui pemikiran Farel yang pertama. Hanya saja, setelah mendengar ucapan Farel, Wira tersenyum dan berujar, nggak masalah. Aku hanya ingin hidup santai dan nggak ingin mengejar keuntungan. Aku cuma ingin menjalankan kehidupanku dengan tenang. Farel tersenyum begitu mendengar ucapan Wira. Dia sama sekali tidak mempercayai Wira. Mana mungkin orang yang sangat berbakat seperti ini hanya ingin menjadi rakyat biasa. Farel sangat memahami orang-orang hebat seperti ini. Mereka memiliki keinginan untuk menguasai dunia. Wira mengatakan bahwa dia tidak ingin mengejar keuntungan, tetapi Farel menganggap Wira sedang bercanda. Farel berniat untuk merekrut Wira. Sesudah mempertimbangkannya sejenak, Farel baru berkata, aku salut dengan pemikiranmu. Hari ini, aku datang bukan untuk urusan lain. Sebagai tuan rumah, aku hanya mau menyambut kedatanganmu. Semoga, kamu nggak menolaknya.